nggak adanya Messi sangat mempengaruhi pertandingan, karena Messi mungkin punya punya pembeda gitu kalau saya bilang, dalam arti mungkin ya kayak ada yang Messi, ada suatu suatu hal-hal yang mungkin nggak terduga. Karena halo, selamat datang di Bisbol, bincang seputar sepak bola pastinya di channel kesayangan teman nobar di Panpel Nobar. Tempat baru sepertinya ya. Kayaknya kan Bisbol 46 kemarin ya Bang? Betul. Di halaman stadion, sekarang kita sudah kembali lagi. Ini ada studio kita di studio yang baru. Panpel Nobar. Kita kembali lagi nih di Bisbol 47, langsung membahas statistik Indonesia lawan Argentina semalam ya Bang? Betul. Semalam ya? Langsung aja deh, dari segi penguasaan bola dan sebagainya Bang Set, monggo. Ya kalau kita lihat, kita dari formasi dulu aja Cak. Betul. Formasi yang kemarin kita prediksi ternyata banyak yang salah. Tapi kalau untuk timnas Indonesia nggak banyak yang salah sih. Salah sedikit aja. Iya. Cuma untuk yang Argentina yang ternyata memang jauh dari prediksi kita. Beda. Iya. Kita ke Indonesia dulu. Kemarin seperti yang kita prediksi bahwa timnas Indonesia itu akan menggunakan 5 back. Bener kan? Betul. Tapi bukan 3-4-3. Iya. Tapi 3-5-2. Yang formasi tersebut akan berubah menjadi 5-3-2 ketika diserang, bertahan. Kan seperti itu. Iya. Di kiper kemarin Indonesia menggunakan Hernando, kemudian di lini center back, 3 center back seperti yang kita perkirakan kemarin, ada Jordi Amat, Elkan Bagot, Rizky Ridho, kemudian di bek kanan ada Asnawi, dan di bek kirinya ternyata Sain Patinama yang dipakai, di babak pertama ya Pak? Iya, yang di babak pertama. Kemudian di lini tengah 3 orang gelandang, Mark Klok, kemudian Marcelino, dan Ivan Jenner. Dan untuk 2 orang striker menggunakan Dimas Derajat dan si Rafael Struijk, kan gitu. Itu formasi di babak pertama, di kick off babak pertama. Sedangkan Argentina menggunakan formasi 4-3-3. Ada 4 pemain yang masih dimainkan sejak kemarin lawan Australia. Ada 4 pemain ternyata. Emiliano Martinez, kemudian Romero, Paredes, sama Nicolas Gonzalez. Itu 4 pemain yang jadi line up di Australia, lawan Australia, kemudian jadi line up juga lawan Indonesia. Untuk formasi 4-3-3, Emiliano Martinez di kiper seperti yang tidak kita kira kemarin dimainkan cadangan, ternyata Emiliano Martinez masih main dia. Kemudian di lini belakang 2 center back, Christian Romero sama Girman Pezzella. Kemudian di bek kanan Nahuel Molina, di kiri Facundo Medina, gitu. Di gelandang ada Leandro Paredes, Ezequiel Palacios, Giovanolo Celso. Sedangkan di lini serang, di striker ada Julian Alvarez, kemudian di kanan Valentin Bononte, dan di kiri Nicolas Gonzalez. Itu line up 11 mereka. Dan seperti yang kita tonton kemarin bersama-sama. Ya, itu langsung ya. Kita nonton langsung di stadion, bahwa memang dari awal pertandingan Argentina terlihat jelas ingin segera memasukkan gol. Ingin segera mencetak gol secepatnya. Ini terbukti dengan permainan mereka yang memang ingin menguasai pertandingan. Dalam arti possession mereka ini sangat-sangat jauh lah kalau kita lihat dari Indonesia. 77 banding 23%. Argentina 77%, sedangkan Indonesia 23%. Dan dari total shoot on goal itu juga sangat jauh Kak. Total shootnya ada 19 untuk Argentina, Indonesia cuma 5. Dan yang on target ada 8 dan Indonesia cuma 3. Ini kita ngomong secara statistik ya.
Memang kalau kita lihat dari statistik, tim Argentina sangat menguasai pertandingan. Sangat wajar ya, Bang. Sangat wajar sekali. Kita ngomong secara peringkat aja sudah jelas. Mereka dari peringkat 1, sedangkan Indonesia ada 149. Dunia. Gitu. Dunia. Sangat jauh sekali terpautnya. Mereka juara dunia, Indonesia juara SEA Games, kan gitu ya. Ya, baru SEA Games, baru SEA Games ya. Jadi ya kayak bumi dan langit sih. Tetapi Cak, semalam pertandingan di lapangannya itu sebenarnya kalau saya ngomong, meskipun secara statistik Argentina menguasai, tetapi Indonesia juga memberikan perlawanan. Betul. Mereka benar-benar menguasai, tapi tidak bisa menembus pertahanan timnas Indonesia yang memang dengan 5 backnya dan 2 gelandang bertahannya memang menumpuk pemain di belakang. Gitu. Dan untuk memang kita tahu lah ya Bang, Argentina pasti mau nggak mau harus menggempur lah. Iya. Jadi apa namanya, Argentina memang dengan segala cara mereka menggunakan lini tengah, kemudian sayap-sayapnya untuk melakukan serangan-serangan. Segala cara dicoba kemarin ya. Dan bahkan sampai di menit 38 akhirnya tercipta gol. Baru menit 38 tercipta gol, dan itu pun bukan dari sebuah set play, bukan dari sebuah open play, tetapi dari tendangan dari luar kotak penalti yang sangat jauh, Cak. Itu spekulasi, Bang. Iya, saya bilang itu spekulasi dengan beruntung. Saya sering bilang kalau tendangan-tendangan seperti itu tendangan yang beruntung. Ya pas saja dia, tapi memang bagus. Sangat. Kalau jadi golnya gol yang sangat bagus. Tapi ya itulah salah satu kelebihan dari pemain-pemain top kan. Akurasi tendangan mereka sangat-sangat bagus. Tapi memang mereka melakukan itu karena memang buntu, Cak. Iya. Jadi mereka nyerang, susah ya, Bang? Iya, nyerang dari sayap kiri, sayap kanan, sering patah. Beberapa kali peluang itu pun dari kesalahan pemain belakang Indonesia, blunder. Salah satu contoh dari Jordi Amat kan. Dia mencoba build up, agak lama dia megang bola, akhirnya dikeroyok 2 pemain, lepas. Dan untungnya ada si Elkan Bagot yang menyelamatkan, kemudian tendangan dari Alves ditepis sama si Hernando. Jadi dan tendangan dari si Gonzales juga ditepis yang dari sebelah sayap kiri kan di awal babak pertama. Secara overall sih babak pertama permainan Indonesia cukup rapat, meskipun memang kalau kita ngomong dari sisi pertahanan memang sangat bagus. Iya, betul, Bang. Cuma transisi serangannya yang kurang. Iya, karena sering patah, Cak. Ketika build up serangan secara cepat pasti patah. Pressing dari gelandang bertahannya Argentina ini sangat ketat. Gila sih, Bang, itu. Ya memang beda kelas kan kita ngomong. Tetapi setidaknya Indonesia punya satu peluang di babak pertama, di akhir babak pertama. Ketika Dimas Derajat bisa lolos sampai di sayap kanan, kemudian dia cutback sama si siapa namanya? Justru kalau nggak salah ya. Bukan. Si ini, Jenner tembak tapi agak lemah pakai kaki kiri. Bisa ditepis sama Emiliano Martinez. Itu salah satu peluang yang membahayakan. Kalau itu jadi gol, mungkin permainannya akan berbeda. Betul. Mungkin babak kedua juga akan berbeda taktiknya. Itu. Kemudian di babak kedua ada beberapa pergantian pemain. Yang jelas si Patinama digantikan Arhan. Kemudian Dimas Derajat digantikan sama Dendi Sulistiawan. Dengan masuknya Arhan, serangan-serangan Indonesia mulai hidup, Cak. Iya. Serangan Indonesia mulai hidup. Entah itu dari apa namanya? Umpan lambung dari belakang maupun melalui lemparan ke dalam yang merupakan salah satu senjata rahasia dari timnas Indonesia sekarang ini. Terkejut loh si Martinez. Iya, beberapa kali itu cukup membuat apa namanya? Panik sih. Panik kalau saya bilang ya. Karena ada 2 kali yang bikin pertahanan dari Argentina agak utar-kacir. Yang pertama sundulan dari
Ekan Bagot Ya, betul. bisa ditepis dengan susah payah si Martinez. Kemudian yang kedua dari scrimmage, kemudian ada si siapa itu ya? Kalau nggak salah itu si ini. Kalau nggak maklok si siapa namanya? Rizky Ridho. Melepaskan tendangan tapi agak melebar gitu. Tapi dengan senjata rahasia itu setidaknya itu membuat repot juga pertahanan dari Argentina. Enggak terus Emiliano Martinez terus jagong di belakang. Jadi dia juga ikut kerja kan gitu. 3 on target loh soalnya. Iya, 3 on target. Benar. Tapi kalau dari statistik ini ya Bang, kan kita tahu ya Argentina untuk postur tubuh kan emang kurang tinggi gitu. Sama. Dia crossingnya tuh jarang loh Bang. Kalau kita lihat kemarin, cuma iya, 2 kali kalau kita iya lihat. kalau dia crossing juga percuma, iya kan? Karena lini belakang Indonesia kan tinggi, iya, tinggi. Ekan Bagot tahu. Wah, tinggi. Jadi akhirnya masih makan menusuk lewat umpan-umpan pendek dan sebagainya, nggak sampai crossing yang nggak. Ya kalau kita melihat Argentina kan memang nggak pernah dia main crossing, mainnya kan main bawah semua. Dalam arti memang mereka memaksimalkan skill individu, saya bilang skill individu dan memang gini Cak, meskipun pemain mereka itu nggak terlalu tinggi, tapi body ballnya bagus dia. Iya, kalau pas lagi perebutan gitu ya. Iya, bodinya bagus dia, body ballnya. Jadi kalau saya lihat mungkin fitness mereka itu yang bagus. Wah, gymnya lengkap kali Bang. Kayak Acuna, lihat Acuna kan meskipun pendek tapi dia keker kan, gembel. Jadi amat aja mental tuh. Mental dia. Pressingnya akhirnya emang keren sih Bang, maksudnya sampai apa kita nggak tahu sih, emang juga kualitas main dunia ya Bang. Pressingnya tuh tahu ketika mau kemana, akhirnya terus seperti kita lihat langsung Bang, ketika Indonesia mau melakukan serangan balik, itu gimana caranya harus bola tuh berhenti. Iya, bener. Jadi mereka nggak segan-segan melakukan pelanggaran. Dalam arti ketika memang pemain Indonesia bisa mengelabui atau menggocek mereka, beberapa pemain yang memang tugasnya menahan mereka langsung melakukan pelanggaran. Profesional full sih ya. Iya, profesional full. Karena kita tahu juga main misalkan kalau sprint juga kita tahu lah Bang, kalau sprintnya tuh gila-gila di Indonesia gitu. Ya kalau saya lihat itu dari pengalaman sih Cak. Pengalaman mereka. Mereka kan pemain-pemain yang mainnya di liga-liga Eropa, liga-liga Spanyol, main liga Inggris, main liga Italia. Jadi ya sudah pengalaman lah mereka dalam arti pertandingan-pertandingan seperti ini menghadapi tim-tim yang mengandalkan transisi cepat, counter attack itu mereka harus seperti apa juga sudah paham pasti. Tapi ketika tidak ada Messi itu jadi mereka seperti bermainnya tuh lebih ke tim ya Bang. Saya nggak lihatnya ya, nggak yang satu orang gaya giring aja gitu, nggak bola. Jadi gini, Messi, bola ke Messi. Jadi gitu. gini, sebenarnya nggak ada Messi itu sangat berpengaruh, sangat berpengaruh terhadap timnas Argentina. Kemarin itu mereka kan nggak mampu menembus pertahanan. Betul. Dan 2 golnya itu kan satu dari spekulasi, satu lagi bola dari set piece kan, dari tendangan pojok kan. Jadi nggak adanya Messi sangat mempengaruhi pertandingan karena Messi mungkin punya punya pembeda gitu kalau saya bilang, dalam arti mungkin ya kayak adanya Messi ada suatu suatu hal-hal yang mungkin nggak terduga kan kayak gitu. Minimal kalau ada dia kan yang jaga 3 orang 4 orang lah kayak gitu, sehingga yang lain bisa bebas. Tapi kalau nggak ada Messi kan mungkin pemain-pemainnya hampir setara. Betul. Dalam arti sehingga lini pertandingan saya memang benar-benar fokus, rapat. Dalam arti dia nggak memperhatikan 1-2 orang pemain, tapi memperhatikan secara keseluruhan, gitu loh. Jadi memang agak beda ketika nggak ada Messi. Kalau kemarin ada Messi, mungkin skornya nggak 2-0. Iya. Betul. Bisa lebih sih Bang. Bisa lebih, karena 1 orang Messi itu bisa dijaga 3 orang. Iya, itu bukan kadang lepas loh. Dan kalaupun ada bola crossing pun dia masih nyampe, kadang-kadang gembesnya itu. Nah, kalau dia lepas, kemudian ada 2 orang pemain yang bebas kan, tinggal ngoper, itulah yang Julian Alvarez nggak miliki. Ya. Iya, belum mungkin masih muda. Belum lah, nggak. Secara skill sih memang beda sih. Karena Julian Alvarez dia lebih ke seorang second striker yang mobile gitu. Jadi dia mobile, dia bukan seorang
bukan goal getter, playmaker ataupun seorang target man yang memang benar-benar fokus dalam penyerangan. Tapi kalau si Julian Alvarez itu memang lebih mobile, dia mau jemput bola, nyari ruang ke kanan, ke kiri, ke tengah. Jadi ya memang beda sih. Kalau Messi kan nggak terlalu banyak gerak dia. Iya, tapi sekali gerak bahaya. Itu. Sekali gerak bahaya. Iya, makanya ini yang membedakan sebenarnya. Jadi semalam memang Argentina bermain bagus, cukup lumayan kita terhibur dengan permainan dari Argentina. Sedangkan Indonesia juga bermain cukup bagus, terutama di lini belakang. Sebelum ke Indonesia nih bang, kan sempat lagi viral banget katanya Garnacho dikantongin sama Asnawi. Oh iya, benar. Kita dari umur ya bang, Asnawi udah 23 tahun, Garnacho masih 18 tahun. Iya. Ya kita nggak bilang, kan pemain dunia atau mungkin ini masih, si Asnawi juga pemain dunia bang, main di Liga Korea kan, yang kita tahu lah aspeknya beda sama Liga 1 Indonesia gitu. Ya, semalam sih saya lihat Garnacho kurang perform, jelas dia kurang perform. Dia baru main 2 kali dengan bang? Iya, kurang perform. Dan Asnawi memang ingin menunjukkan kalau dia memang benar-benar pemain yang layak main di liga. Kapten kan dia? Iya. Dan semalam memang Asnawi memang cukup bagus dia. Dia mampu menghentikan Garnacho. Gitu loh. Jadi tackling yang dia lakukan juga bersih-bersih gitu loh. Jadi memang Garnacho semalam kurang form kalau saya bilang. Dia nggak seperti ketika main di MU atau mungkin juga dia belum begitu padu dengan rekan-rekannya juga. Jadi kalau saya bilang dikantongin, memang dikantongin sih. Tapi karena ya kita nggak bisa melihat atau menilai seseorang hanya dari satu pertandingan. Apalagi kan ini dilihatnya di Argentina bang, bukan di Manchester United. Ya kalau saya bilang Garnacho juga main aman lah. Dia nggak mau cedera kayak gitu. Apalagi ini kan pertandingan persahabatan sih. Betul. Bukan sebuah turnamen besar yang harus mati-matian kayak gitu, harus mengorbankan karena dia masih panjang. Iya, sangat panjang. Masa depannya. Jadi kalau semalam main kayak gitu ya saya rasa nggak ada masalah gitu loh. Ya memang pemain kan ya kadang-kadang bermain nggak bagus, kadang-kadang bermain bagus kan seperti itu. Kalau semalam Garnacho ya beberapa kali dia melakukan aksi individu, cuma memang Asnawi semalam bermain cukup bagus, bagus untuk menghentikan Garnacho di sisi kanan Indonesia. Oke. Kalau misalnya Marcelino kan juga sempat beberapa kali gocek gitu kan? Iya, Marcelino beberapa kali gocek tapi terus langsung disikat. Iya, dibales. Iya, itulah main-main dunia kayak gitu memang. Jadi kita harus, jadi Indonesia itu harus memahami bahwa sepak bola itu enggak lunak, sepak bola itu keras, gitu loh. Kita kalau mau main di level dunia, ya memang harus kayak gitu. Karena beberapa kali kan pemain kita kayak si Dendi ya, ketika dapat bola yang ini sprint bang, yang di iya di pepet. Kita kan mau nggak mau kan di pastilah body ball, iya. Itu emang kita bersih ya bang. Iya. Jadi memang ya salah satu kelemahan kita body balance-nya kurang bagus sih. Dalam arti ketika kita satu lawan satu dengan pemain lawan, itu kadang-kadang kita kalah body. Padahal body itu penting. Iya. Nah, body itu terbentuk bukan dari latihan sepak bola, tapi dari gym. Nah, itu yang harus dilakukan. Itu. Karena aja mungkin main aman karena juga dia itu masuk 100 itu apa namanya? 100 pemain muda yang masuk untuk mendapatkan Golden Boy, Golden Ball kalau nggak salah saya tadi baca terakhir. Dan itu masih panjang lah, 18 tahun melawan si Asnawi yang. Ya kalau gitu jangan membandingkan itulah, jangan membandingkan itu nggak usah dibandingkan. Anda jangan terpengaruh dengan asumsi orang-orang yang nggak seneng sama Garnacho sama MU biasa aja. Jadi memang ya Garnacho semalam memang kurang bagus gitu. Dalam arti memang kadang-kadang kan pemain juga di bawah form kan. Ya minimal kita datang ke sana nonton timnas bisa main bagus, melihat Asnawi juga main bagus, melihat salah satu pemain idola kita ya bang. Iya, Garnacho. Betul. Ada kan yang nggak main, pemain klub Inggris yang nggak main, kasihan deh. Kasihan sih main. McAllister ya. Iya. Kayaknya ada yang marah-marah tapi nggak apa. Yang penting udah lihat Garnacho kok senang. Dan lihat Asnawi bisa ngantongin Garnacho juga saya senang juga karena kita tuh bisa kok gitu ya bang. Kita bisa. Gitu. Iya, main Indonesia tuh nggak jelek. Makanya gini ya. Jadi hal-hal seperti ini harus sering dilakukan.
Dalam arti kita harus sering-sering, Indonesia terutama harus sering-sering berhadapan dengan tim-tim yang memang berkualitas. Betul. Untuk apa? Untuk melihat sudah sampai mana kemampuan timnas kita. Bukan kita cari menang kalah ya kalau boleh disebut, tapi untuk mencari tahu kita itu seberapa sih tertinggalnya dengan mereka. Apa yang harus kita tingkatkan? Kurangnya di mana? Kemudian apa yang perlu kita benahi? Sebenarnya tujuannya seperti itu. Bukan mencari menang kalah. Nggak mungkin lah kita menang sama Argentina. Kan gitu. Mungkin 10 tahun lagi bisa. Iya mungkin. Iya, maksudnya sekarang. Iya. Dengan tim yang sekarang ini kan nggak mungkin lah dia juara dunia, kita sedangkan ada di 149 cuma juara SEA Games kan gitu. Kita sedang iya. Bang, kita lagi build, kita lagi bangun gitu. Kita sedang build dalam arti apa yang sekarang ini sudah bagus daripada kemarin-kemarin. Dengan perkembangan sekarang ini, dengan kita kemarin bisa juara SEA Games itu juga prestasi. Betul. Yang selama 20 tahun belum pernah kita capai. Dan Januari tahun depan kita akan ikut Piala Asia kan. Nah, harapan kita di Piala Asia kita bisa berbuat banyak. Oke. Dari pertandingan semalam otomatis sama Palestina ya, kita 2 kali belum bisa mencetak gol. Masih ada sesuatu yang kurang nih, Bang. Apanya sih gitu kalau dari kacamata Panpel Nobar sendiri gitu? Ya striker lah saya bilang. Di lini serangnya memang masih kurang. Dalam arti Dimas Derajat mungkin belum bisa kembali lagi seperti sebelum-sebelumnya. Iya kan, dia cedera juga. Saya rasa lawannya dengan kualitas seperti itu juga sangat susah, gitu loh. Kita ngomong lawannya kan gitu. Kalau lawan nggak cuma sama Argentina ya, lawan Palestina. Iya, lawan Palestina juga. Ya, lawan Palestina memang beberapa kali dia dapat peluang tapi nggak bisa jadi gol kan. Nah itu harus dibenahi. Tapi kalau lawan Argentina ya dia peluang aja nggak dapat kok. Dia mungkin bukan ruang ngasih hampir. Iya, jadi seorang striker sebenarnya sekarang ini kan tugas cetak gol juga nggak cuma striker. Semua pemain bisa cetak gol di era sepak bola modern sekarang ini. Karena striker sekarang ini kan paling cuma satu dia. Iya. Dia bisa jadi tembok, bisa juga jemput bola, bisa jadi playmaker kayak gitu. Nggak cuma seorang target man atau seorang finisher. Seperti semalam ditunjukkan sama Argentina, Bang. Iya. Ketika susah mau nggak mau akhirnya si Paredes bahkan juga backnya juga bisa cetak gol kan, si Romero. Betul. Akhirnya nggak ada striker kan yang golin kan? Iya nggak ada. Dia nggak punya striker kan. Alves kan juga second striker sebenarnya. Berarti kekurangan kita itu udah kelihatan. Tapi sama Argentina dikasih tahu, nih kalau lo nggak bisa bikin nyetak gol lewat striker, nih bisa kalau lewat gelandang. Betul. Bisa lewat seorang back. Iya. Jadi sebenarnya semua pemain harus bisa cetak gol, nggak cuma striker. Cuma memang kewajiban cetak gol itu 70% ada di striker kan gitu. Kalau yang lain kan sunnah lah, kalau dia wajib kan gitu. Ya memang ya harus dibenahi. Dalam arti mungkin kita cari lagi lah bibit-bibit. Kayak Sananta kan juga kita udah dapat lah, Ramadan Sananta. Jadi dia masih muda juga, kemampuan dia di lini depan juga cukup bagus. Ini perlu ditingkatkan. Gitu loh. Jadi memang kadang-kadang pemain asing yang banyak di Indonesia itu bikin ini striker kita jadi kelihatan. Iya, nggak kelihatan, betul. Karena pemain klub-klub yang ada di Liga 1 itu kan seringnya pakai pemain asing di lini serang. Hampir semuanya pasti. Iya. Gitu. Pemain asing. Dan itu membuat pemain-pemain kita nggak bisa berkembang karena jarang dimainkan kan akhirnya. Ngaruh sekali ya, Bang? Ya ngaruh gitu loh. Jadi salah satu tugas pelatih itu kan memberikan kepercayaan kepada pemainnya gitu. Kalau dia dipercaya bisa berkembang. Kita bisa melihat kan Ten Hag mempercayai Garnacho di MU untuk main, dia bisa buktikan sehingga dia paling enggak secara reguler bisa main gitu loh. Dan sekarang Garnacho ada temannya, Bang. Greenwood katanya mau balik lagi. Bagus. Jadi kiri kanannya lengkap. Tinggal Rashford nanti bisa nggak tuh. Semalam berarti kita kurangannya cuma di striker ya, Bang? Ya nggak striker. Apa? Di gelandang kita juga kurang. Tapi Mark Locke mainnya bagus ya, Bang, semalam. Apa? Mark Locke. Ya main kan jadi belahan dia. Iya, tapi proses transisi menyerangnya kan nggak ada kita. Cuma kalau berkaca dari Palestina juga kan kita berapa kali dapat peluang dan tidak bisa bikin gol gitu loh. Nggak, maksudnya gini. Kalau dari sisi pertahanan semalam bagus, cuma kita nggak bisa transisi. Tim bertahan bagus nggak bisa transisi ya nggak mungkin menang, kok.
Iya. Iya kan? Agak grogi nggak sih bang semalam pas awal-awal? Ya mungkin ya bisa sih karena Apa sih kalau kata bang kalau ketemu sama itu star syndrome ya? enggak juga. Ketemu sama, anjir akhirnya ketemu sama ini nih gitu. Tapi enggak juga karena terlihat banget ya, enggak terlihat banget karena yang dimainkan kan juga enggak begitu pemain-pemain yang terkenal sih kan gitu loh. Maksudnya ya bagus cuma kan dia rata-rata, bukan seorang kayak Ronaldo atau Messi. Kalau mungkin Messi main mungkin orang kan star syndrome. Betul. Messi ini kan gitu. Iya, tapi kalau kayak Paredes, Alvarez kan memang masih pemain-pemain yang memang sedang membangun citra mereka. Betul. Gitu loh. Saya rasa sih nggak ada ngaruh sih karena Jody Amat kan juga pernah main di Liga Spanyol dia. Iya, kalau juga pernah main lawan iya. juga dulu waktu itu. Jody Amat itu kan dulu di La Liga tuh dia. Betul. Di Sevilla ya bang? Bukan, apa sih lupa saya, Real Betis atau apa. Terus juga di Swansea ya dulu pernah ya? Di Swansea. Jadi dengan adanya pemain-pemain naturalisasi, pemain-pemain keturunan yang ikut sekarang gabung di timnas, itu paling enggak memperkuat secara mental. Mereka juga sudah pernah main di Eropa, sudah pernah berhadapan dengan pemain-pemain yang level dunia, sehingga setidaknya mereka bisa memberikan informasi ke pemain-pemain lokal kita, memberikan motivasi semangat lah. Gini. Iya. Martinez ternyata sudah 2 kali ke Indonesia. Udah, ya, baru tahu. Dulu itu kalau nggak salah Arsenal. Waktu Arsenal. Jadi dia udah paham rumput GBK. Oh gitu. Iya. Tapi kan sudah beda rumput GBK dulu dengan sekarang. Paredes juga pernah sih juga. Waktu di Roma. Oh di Roma. Iya. Menang besar dulu. Dia udah berdua sudah hafal rumput GBK mungkin sama suasana jadi kayak pas ngegolin tuh karena ketika Paredes yang gol itu kan kalau lawan tim kecil lah misalnya kan santai itu bener-bener dia wah gitu loh selebrasinya tuh bagus loh bang kayak bener-bener akhirnya bisa nyetak gol loh padahal lawan Indonesia aja dan ya karena susah Cak. Iya jadi kelihatan kalau kita ini emang akhirnya mainnya memang passion banget ya iya main beneran nggak main pura-pura nggak main main-main kan gitu jadi mereka bener-bener main bener dalam arti pengen menang kan gitu. Kejadian yang atau mungkin hal unik kemarin yang Bang Sat lihat sendiri yang ini nih yang paling memorable bagi Bang Sat. Kemarin tuh nggak ada saya. Nggak ada. Saya ada. Nggak ada saya. Animo supporternya gila sih bang. Ya kalau jadi gini Cak. Kalau permainannya saya nggak. Jadi gini kalau animo supporter ya Indonesia emang kayak gitu sih. Iya. Tapi gini loh. Saya itu kan pernah nonton di GBK. Betul. Di GBK itu nonton partai final, Cak. Final. Itu suasananya sangat-sangat beda dengan kayak kemarin. Kemarin kan persahabatan ya. Iya. Iya makanya itu. Enggak, kalau bagi saya itu enggak ada gegetnya di hati gitu loh. Jadi kalau persahabatan. Menang kalah juga biasa. Tapi ketika kita final dan lawannya Malaysia, Cak, itu beda. Iya. Beda. Jadi kayak kita mau perang lah. Iya memang saya 2 kali final dan kalah semua kan. Itu dengan pertandingan semalam biasa kalau saya lihat semalam. Ya bagus, cuma crowd crowd situasinya kurang inilah. Kita cuma nonton cuma hiburan ya bang. Iya, tidak ada press atau nggak ada. Iya kan? Kayak di nasionalismenya kurang. Iya, kalau kita ngomong. Maksudnya dukungan kita ya biasa. Gitu. Tapi kalau itu partai final untuk sekelas AFF aja lah. Tapi itu final itu kan kalau kita menang kan kita pride kan gitu bangga. Betul. Tapi kalau semalam menang ya paling ya biasa gitu. Ya kita kayak nonton Evan aja gitu. Iya Evan, karena ya itu di friendly match kan. Ya kalau saya bilang enggak begitu ini. Ya paling kita bisa ketemu sama kemarin? Oh ada lah nanti. Iya. Ada nanti kita tampilin dia. Sama artis-artis itu yang saya buat seneng gitu lah. Iya terus lihat GBK sekarang yang bagus itu juga seneng saya. Jadi ternyata infrastruktur kita di bidang sepak bola ternyata kita sudah sangat-sangat baik sekali. Bagus. Kita mampu bersaing lah. Level Eropa juga mau berani kita. Kayaknya itu kan pusat ya bang. Segala lapangan olahraga ada kan, tenis, terus bisbol dan sebagainya. Senayan kan? Iya. Ya memang komplit kalau di Senayan itu.
Jadi kelihatan membanggakan juga sih gitu kita lihatnya. Ya kita lihat stadionnya ada di tengah kota, cukup bagus, gampang diakses. Gitu. Kita kemarin nggak sekali ke JIS ya bang? JIS jauh, Cak. Iya, Jakarta Utara ya? Iya, di Ancol. Saya udah pernah ke sana. Udah pernah? Nah, lewat tapi. Lewat ya? Ya, nah, maksudnya iya, belum. Ada di sana ya bang? Nggak ada, tapi jauh sih, karena jauh sih. Jauh. Di pinggir laut kan emang? Enggak sih, enggak di pinggir laut. Dia di seberangnya Ancol. Jadi Ancol di utara, jalan tol, terus JIS. Gitu. Kapan lah bang kesana lah ya? Iya, nanti kapan-kapan. Kita kan punya program baru kan. Siapa tahu kita nanti bernyali ke sana. Nah, itu dia. Berangkat stadion lagi. Jadi ya bang, Oke. Kita selesaikan aja apa? Ada rumor-rumor sedikit nih? Udahlah kita selesaikan aja. Jangan aja ya, pokoknya buat besok-besok aja lah karena besok. Bener. Spill dikit nggak apa lah ya, katanya Inter Miami sudah sepakat dengan Jordi Alba, Busquets juga sudah mulai mendapatkan Inter Miami, ada reunian kecil di Inter Miami ini bang. Beckham mah seneng-seneng aja di Beckham ya. Iya, cuma saya tuh juga nggak begitu tertarik lah dengan dengan rumor apa kalau kaitannya sama Liga Eropa, Liga di Amerika, Liga di Arab itu. Kayak Mereka cari cuan aja itu. Main-main main-main yang masih bagus tapi mau main di Liga Arab itu kan kalau saya lihat dia cuma cari uang. Masa dia mau mengakhiri karir di situ, itu kan masih muda Iya, gitu. bener. Neves ya. Iya. Sayang banget sih, Kecuali Mas. kalau udah siap, mereka udah dapat semuanya di Eropa, nggak mungkin dia mau cari hiburan di Arab. Oke. Gitu. Oke, ini dia ya Bisbol 47 pastinya di channel kesayangan teman Nobar di Panpel Nobar. Terima kasih sudah menyaksikan sampai habis video kali ini. Jangan lupa yang belum like, komen, share, subscribe. Jangan lupa juga follow akun media sosial kita ya bang. Betul, di Instagram, di TikTok, Sama. @panpelnobar. Saksikan juga konten-konten baru kita. Nanti ada bernyali, ada prediksi skor. Skor. Ya. Ya. Kita sudah mulai membenahi studio, jadi mungkin lebih sering yang akan di sini ya bang. Iya. Kita lebih sering nanti di studio daripada di outdoor. Oke, terima kasih pokoknya semua teman Nobar ya. Sedikit motivasi untuk timnas Indonesia bang. Hah? Untuk timnas Indonesia? Ya kalau saya bilang apa yang sudah kita lakukan sejauh ini sudah ada di track yang benar. Kan gitu. Jadi mungkin cuma perlu pembenahan-pembenahan. Jadi Sintayong itu sudah memberikan dasar sepak bola yang baik dan benar untuk timnas Indonesia. Tapi masih perlu pembenahan lah. Betul. Dalam rangka memang tujuan kita perbaikan sepak bola Indonesia khususnya untuk timnas supaya mampu bersaing di kancah Asia bahkan di dunia. Oke, berarti kita berharap semoga timnas Indonesia memberikan kejutan ya bang di Asian Cup nanti ya, Ya, Qatar ya. betul. Berarti kita sudah berada di jalur dan track yang benar, berarti di bawah asuhan Sintayong. Ya, betul sekali, Cak. Oke, kalau begitu kita sudahi Bisbol edisi 47 ini ya. Cak juga pamit. Bangsa juga pamit. Salam fans. Layar kaca. Bye.